Siap. Ya, oke, selamat datang di Kampus Talk, dan kali ini kita akan membahas tentang menjadi pengajar di zaman AI tapi part 2. Ya, sebenarnya kita sudah bahas ini minggu lalu, cuma clip on kita memutuskan untuk meninggal. Ya, jadi kita retake guys. Ya, dan bersama saya sudah ada dosen Unkartur. Ya, siapa lagi kalau bukan dosen Unkartur? Silahkan Pak Restu diperkenalkan dirinya. Perkenalan nih? Ya. Minggu lalu udah perkenalan? Minggu lalu sudah. Udah kenal kan di kelas? Ya. Ya, saya biasa dipanggil Restu. Ya. Saya dosen di Unkartur sejak tahun 2020, masa pandemi. Jadi dihitung bisa sudah hampir 4 tahun ya. Oke. Saya dulu kuliah juga di Semarang, kemudian saya lanjut kuliah lagi S2. Setelah sepulang dari kuliah S2, kemudian sempat bekerja di beberapa kampus. Tapi sebelum saya kuliah S2 itu pernah jadi guru. Bahkan saya juga pernah menjadi guru di sini ya, Sekolah Nasional Karangturi. Ini dulu kan bukan kampus. Di sini. Ini sekolah ya. Jadi pindah ke tempat yang baru, Geraha Padma, itu tahun 2016. Oh. Nah, pas waktu itu juga 2016 saya ditelepon oleh pihak sekolah untuk jadi guru di kampus sekolah baru, Geraha Padma. Tapi waktu itu saya alhamdulillah dapat rezeki beasiswa kuliah ke luar. Jadi nggak bisa saya ambil. Oh, ya. Pulangnya kok malah dapat rezeki di sini. Itu balik lagi. Ya, udah butuh kan. Pak Restu ayo ke sini gitu. Enggak juga. Gimana? Dulu ada informasi lowongan aja di prodi, terus saya tertarik, saya daftar. Kebetulan memang belum dapat kerjaan tetap. Oh ya. Tapi dulu saya sempat dengar waktu tahun 2015 jadi guru di sini, tapi saya nggak lama ya. Saya dulu waktu itu cuman kontraknya 3 bulan, kebetulan menggantikan teman kuliah saya dulu. Sekarang masih di Karangturi juga orangnya, di sana. Karena beliaunya hamil waktu itu, saya gantikan. Tapi sekaligus proses rekrutmen, karena waktu itu saya mengajar di observasi gitu, terus di interview juga. Nah, saya juga sempat dengar dulu itu waktu awal persiapan pendirian kampus. Ya, ketua yayasan dulu sempat sosialisasi itu bahwa akan ada Universitas Nasional Karangturi. Oh, gitu. Udah bocorannya. Udah gitu. Tahu, tapi nggak tahu apakah itu kayak semacam firasat nanti akan kembali ke sini. unik. Ya, unik. Berarti emang jadi tenaga pendidiknya sendiri sudah cukup lama ya, Pak? Iya, jadi guru di sekolah saya cukup lama. Ya. Saya dulu juga pernah ngajar di Nusa Tenggara Timur. Oh, jauh. Ya, ikut program pemerintah namanya Sarjana Mendidik di Daerah 3T di Flores waktu itu. Oh, yang terluar, tertinggal, terdepan, terluar, tertinggal. Ya. Habis itu kuliah lagi lanjut gitu. Kuliah di London. Ya, alhamdulillah. Wah, dengan semua pengalaman itu kan kita sudah memasuki zaman AI ini kan, semuanya artificial intelligence. Nah, dengan semua pengalaman itu Pak Restu sendiri memandang AI itu seperti apa sih, Pak? Apakah buruk, apakah baik, apakah Pak Restu punya pandangan yang berbeda dari orang lain gitu? Iya, AI itu kan produk teknologi. Teknologi itu sudah alaminya selalu berubah ya, selalu mengalami inovasi. Seperti dulu kita kan punya HP yang hanya bisa dipakai untuk SMS sama telepon. Tapi sekarang udah berganti smartphone. Dulu kita sangat membutuhkan HP karena untuk komunikasi jarak jauh penting sekali. Nah, sekarang ada smartphone, banyak sekali fitur-fitur atau aplikasi yang disediakan oleh smartphone dan sekarang kita membutuhkannya. Ya kan, nggak cuma hanya untuk telepon sama SMS, tetapi bisa untuk medsosan, ya kan, untuk menggunakan berbagai macam aplikasi di situ. Kita bisa nyari uang dari situ. Betul. Nah, sekarang menjadi kebutuhan. Sama juga dengan AI. AI itu dibuat untuk kebutuhan yang dulu nggak ada, sekarang ada, dan sekarang dibutuhkan untuk berbagai macam hal. Gitu. Misalnya ini kebetulan saya juga punya teman ya, rekan. Beliau memang
praktisi menggunakan AI untuk mencari uang. Oh, Iya, for your information, dia kan dulunya bermain di AdSense. oke, AdSense ya, ya. monetizing, dia bikin website yang banyak, bikin artikel, Ya. tapi skopnya nggak cuma di Indonesia, di luar, di global ya. Dia bikin website banyak agar banyak yang mengunjungi, kemudian didaftarkan ke AdSense. Waktu itu Google ya, Google AdSense ya. Google AdSense. Dia dapat uang dari situ, setiap klik dia dapat berapa dolar gitu kan. Oh. Dan penghasilannya banyak dari situ. Nah, sekarang ternyata lebih berkembang lagi. Nggak cuma Google ternyata, ada banyak perusahaan lain yang bisa ngasih AdSense juga. Yeah. Gitu. Nah, teman saya tuh pakai yang lain, kemudian sekarang dia bikin teks nggak susah dong. Iya, betul. Ya kan? Bikin Ya. teks untuk artikel di blognya atau di websitenya nggak susah. Iya. Dia pakai AI itu dan selalu dapat, dan berhasil sampai sekarang gitu loh. Dan kemarin saya ketemu, dia cerita penghasilannya itu bukan penghasilan ya, dia cerita saldonya kerja kayak gitu itu sekitar 700 juta rupiah. Wah. Jadi sekitar segitu. Jadi ini sangat promising. Ternyata manfaatnya besar. Ya, AI. betul. Jadi teman saya sudah tidak bikin tulisan manual lagi, tidak ngarang sendiri, tapi pakai AI, di-generate, bikin banyak artikel untuk websitenya yang banyak itu, ya kan? Terus kemudian masuk ke AdSense, dia dapat uang dari klik-klik itu. Ya, dolar ke rupiah kan? Ya. Sehingga 700 dolar tuh dapat dia. $700 ke rupiah. Ih, Besar. Kapan-kapan perlu tak ajak sini kayak ngisi acara gitu, webinar atau apa, itu bisa aja sih. Iya, kapan-kapan. Kita. Hmm. Karena dia skopnya kan internasional, karena dia memang backgroundnya sastra Inggris, jadi dia punya kompetensi di bahasa Inggris. Jadi Oh, iya. dia bikin artikel-artikel bahasa Inggris, apalagi juga untuk promosi juga kan bisa. Dulu sebelumnya dia menjadi affiliator itu perusahaan, kayak dia bikin iklannya produknya, kemudian nanti kalau ada pengunjung ngeklik inquiry-nya, dia dapat uang gitu, dapat komisi dari perusahaan itu. Jadi udah lama dia bermain seperti itu. Nah, sekarang dia bilang ada AI itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Nah, tadi berkaitan dengan pengalaman mengajar. Kalau di dunia pendidikan gimana? Ya berarti sama, ini adalah kebutuhan. Jangan anggap perubahan terutama di bidang teknologi itu merupakan sebuah ancaman. Dulu kan orang cerita, wah sekarang kan dikembangkan robot gitu. Ya. Komputer, robot, nanti gimana ya? Jangan-jangan guru diganti oleh robot. Jangan-jangan nanti guru diganti oleh AI, ya kan? Ya. Nah, terus akhirnya peluang jadi guru jadi kecil tuh, gimana gitu. Nah, padahal AI itu kan membantu saja sebenarnya. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI yang harus diperankan oleh guru. Ya, guru tetap masih ada. Bahkan justru ketika ada AI, pendidikan itu akan lebih mengarah ke substansi dan esensi. Ya. Ya, substansi dan esensi. Maksudnya apa itu? Karena itu akan sesuai dengan skills ya, kompetensi atau skills yang dibutuhkan di abad 21 dan seterusnya. Itu pernah dirilis oleh World Economic Forum bahwa skills atau kompetensi generasi mendatang itu harus mencakup kayak literasi ya, kemudian numeracy, terus critical thinking, problem solving, creativity, innovation, collaboration. Ya, itu semua skill itu yang tidak bisa AI ajarkan. Ya, betul. Tangan manusia sendiri itu yang kan yang bisa. paling penting. Karena bahkan penelitian menunjukkan 85% kesuksesan orang itu tergantung sama emotional intelligence. EQ, bukan IQ. Ya, Ya. IQ berarti sisanya ya. IQ penting, cuman tanpa ada EQ yang yang dikembangkan, maka susah untuk orang menjadi sukses. Karena kan berkaitan dengan bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkolaborasi, sosialisasi, bagaimana bisa bertahan dalam berbagai macam masalah, bagaimana bisa stand up kembali setelah keterpurukan. Dunia ini kan sangat dinamis, penuh dengan masalah kan, yang nggak bisa terprediksi. Nah, ketika orang punya EQ kayak bagaimana bisa sabar ya, tekun, perseverance ya, terus
mencari tahu hal yang baru agar bisa cari solusi dari masalahnya, maka dia akan bisa survive, bahkan thrive gitu loh. Ya, jadi itu yang tidak bisa digantikan oleh AI, dan itu harus ada guru, harus ada dosen di situ. Gitu. Ya, bahkan zaman sekarang untuk bisa sukses itu kita perlu koneksi juga ya kan Pak, berarti. Betul sekali, betul. Berarti human relationship-nya ya dibangunnya bukan dari IQ tapi Ya, dari betul. emosional itu tadi kan Pak. Ya. Bahkan penelitian baru aja saya baca, itu ada salah satu penelitian bahwa ketika manusia itu penuh dengan aktivitas yang banyak, maka akan semakin banyak peluang gitu. Peluang, ya. Ya. Jadi jangan cuma fokus pada satu hal gitu. Karena ketika kita beraktivitas bermacam-macam itu kita akan banyak belajar dan bahkan membangun relasi. Ya, betul. Gitu. Kan AI ini ada banyak ya Pak. Kita Ya. dari kacamata mahasiswa sendiri, kami juga sangat terbantu gitu dengan misalnya ada tugas A, ada AI-nya yang ini, tugas B, AI-nya yang itu gitu kan. Suruh bikin video, ada text to speech, sekarang udah bagus banget gitu kan. Gimana sih Pak caranya mensosialisasikan pengetahuan tentang AI ini, caranya Pak Restu gitu ke mahasiswanya mungkin? Menurut saya kita jangan umpet-umpetan ya. Mungkin orang berpikir, terutama saya kan dosen di pendidikan bahasa Inggris, bidang bahasa kan. Nah, bidang bahasa itu kan mahasiswa bisa dibilang mengakalinya dengan AI. Misalnya saya minta mereka untuk bikin teks ya, writing gitu ya. Kan enak pakai AI aja selesai dikumpulkan. Betul. Kan begitu. Nah, tetapi ya kita kemudian tidak bisa melarang mahasiswa untuk tidak menggunakan itu. Karena memang sudah ada. Karena memang itu bahkan masif digunakan. Itu adalah kenyataan. Jadi kita tidak bisa ini nggak boleh, ini plagiat nanti. Nanti kamu curang. Tapi kan kenyataannya di dunia orang banyak menggunakan itu, dan kita justru harus mengajarkan ke mereka. Kita harus memperkenalkan itu kepada mereka secara transparan, ya. Karena pendidikan itu esensinya apa? Kita mengenalkan mahasiswa atau siswa di kelas dengan dunia luar. Betul. Ya kan? Mereka nanti lulus kan, yaitu kuliah atau sekolah itu kan adalah bekal mereka. Bekal mereka harus relevan dong dengan dunia nyata. Kan gitu. Nah, terus gimana Pak kalau ngajar writing? Nanti kalau mereka ambil dari AI gitu gimana? Nah, berarti itu adalah tantangan buat para dosen atau guru kita untuk memastikan bahwa mahasiswa atau siswa itu tadi lebih ke arah esensi dan substansinya. Berarti misalnya contohnya ya, kita memastikan bahwa mereka itu nanti tidak dengan secara mudah merely ambil dari AI. Jangan. Misalnya dari film, ya kan ada sebuah dialog, karena film itu kan pasti ada complication, ada problem ya di situ. Nah, aktor atau aktris yang bermain di situ pasti akan melakukan percakapan. Misalnya kan film dalam bahasa Inggris gitu. Mereka melakukan percakapan, ada beberapa dialog tertentu untuk mengungkapkan masalah itu. Nah, kita minta mahasiswa untuk mengidentifikasi kira-kira percakapan seperti apa, ya kan? Implikasinya apa? Menyampaikan masalah itu, untuk negosiasi terkait dengan masalah itu. Nanti spesifik itu ke film tertentu. Tuh, AI masukin komen kayak gimana? Nggak bisa nemu. AI mungkin bisa men-summarize filmnya. Bisa ngasih tentang kira-kira film itu implikasinya apa, itu bisa. Tetapi kalau spesifik dialog ya di dalam sebuah film dan itu scene tertentu, bagian tertentu, nah itu saya kira kesulitan untuk AI. Nah, disitulah mereka belajar bahasa itu dari situ. Kemudian terkait dengan critical thinking atau literacy, justru kita ngasih topik mereka untuk menulis atau mungkin speaking ya, itu yang betul-betul asli dari mereka, opini asli dari mereka, novelty-nya keluar malahan. Ya kan, new ideas keluar, dan itu akan muncul creativity. Ya kan? Creativity. Mereka boleh pakai AI, tapi akan kelihatan tuh creativity-nya gimana, ya kan? Kalau mereka apa adanya ambil dari AI, nanti dosen atau guru akan bisa mengidentifikasi. Oh, ini dia
kalau kata Pak Ahmad sebelumnya itu ketiplek gitu kan. Ketiplek ya. Kelihatan itu. Nah, wah ini bukan tulisannya Adit nih. Iya. Orang kalau betul-betul memberikan argumen yang murni, asli, otentik itu pasti ini kelihatan walaupun itu ada tulisan dari AI dia akan mengkritisinya. Ya. Lah ini kayaknya kurang pas ini saya kasih tambahan ini. Nah, pasti gitu. Ya, betul. Nah, AI itu justru akan membantu mereka tidak hanya fokus pada tulisan, ya kan, tetapi mereka akan belajar mengkritisinya dan membuat atau memberikan suatu novelty atau hal baru. Ya, betul. Begitu. Dan bahkan ini, Dit, menurut aku AI itu bagus sekali untuk mahasiswa itu belajar authentic text ya. Otentik. Ya. Saya dulu pernah kepikiran jauh sebelum AI itu muncul. Saya pernah nulis essay gitu, tulisan. Saya berharap tulisan saya itu dicek sama native speaker atau penutur asli bahasa Inggris. Boleh gitu ya. Tapi kan kok susah ya. Gimana aku nggak punya temen dari Amerika atau Inggris atau Australia, aku nggak punya temen. Ya. Kalaupun punya, aku kontak dia pun dia mungkin belum tentu mau. Ya. Ya kan, kepikiran gitu. Nah, ada AI nih. AI itu kan yang mengembangkan native speaker juga. Betul. Ya kan? Ya. AI kan kalau nggak salah Elon Musk ya yang mendirikannya. Ya, salah Ya satunya. kan? Salah satunya ya. Nah, itu kan pasti staffnya atau orang-orangnya pengembangnya kan orang native speakers. Ya. Sehingga bahasa yang dikeluarkan oleh AI, bahkan itu kalau nggak salah Neural Linguistic Program ya. Jadi dia tidak mengcopy begitu aja, tapi mengenerate. Mengenerate itu berarti dia menghasilkan tulisan baru ya dari data yang sudah ada, tetapi dengan menggunakan Neural Linguistic Program atau memproses bahasa dengan sendirinya. Ya, nah, secara ini yang tahu berkelanjutan. Orang ya, si Pak Ahmad itu mungkin tahu ya. Tahu. Nah, tapi yang saya tahu begitu, sehingga ini benar-benar tulisan otentik. Jadi mahasiswa itu bisa belajar langsung, oh tulisan otentik, tulisan yang ungkapan yang benar tuh ini. Ya. Kadang kan kita masih ragu. Aku kalau ngomong pakai ungkapan ini, nanti kalau ke Australia kira-kira orang paham nggak ya? Kan kadang begitu. Ya, betul. Nah, kita belajar lewat AI, nggak perlu pakai native speakers. Langsung dari AI kita dapat oh otentiknya kayak gini. Gitu. Bahkan semisal kita ngetik di Word nih, terus habis itu kita sebut merek nih kayak pakai Grammarly misalnya. Oh ini Grammarly sendiri akan akan kasih garis merah gitu kan. Terus habis itu mungkin ngasih rekomendasi kayak kalau kalimatnya mau lebih efektif pakai kalimat yang kayak gini gitu. Betul. Yang saya tahu orang itu kan akan belajar lebih efektif. Misalnya sesuatu itu dipelajari dan selalu ingat ke long term memory. Itu kalau melalui pengalaman, kan kenyataannya begitu. Ya, nah, betul. ketika mahasiswa atau siswa itu menulis sesuatu dalam bahasa Inggris, terus salah, dikoreksi sama AI misalnya, kan itu pengalaman. Betul. Ya, sehingga mereka akan mendapatkan pelajaran itu dan akan selalu ingat karena itu pengalaman dia. Ya, ada bekasnya. Iya, gitu kan. beda kalau diajar sama guru dosen dari awal ini nih, gitu, terus kemudian mengerjakan nggak dikoreksi. Ya. Nggak tahu kesalahannya di mana. Bahkan yang ngoreksi itu bukan native gitu kan. Kalau ini kan native AI. Ya, betul. Ini langsung akurat. Ya, jangan sampai juga ya itu kayak wah kalian nggak boleh pakai AI, nggak boleh copy paste begini-begini. Akhirnya malah sembunyi-sembunyi jadi tidak terkontrol kan, Pak. Ya. Iya, jangan kayak gitu. Kan kenyataannya begitu. Jadi teknologi itu sudah inevitable lah istilahnya. Ya. Inevitable apa? Tidak bisa dihindari. Ya. Betul. Apapun perubahan di dunia ini ke depan ya harus diterima, dan menurut saya itu adalah suatu kebutuhan bukan ancaman. Ya. Ya kan orang mungkin mikirnya, waduh ada teknologi nanti banyak sumber daya manusia yang digantikan oleh teknologi, peluang kerja jadi berkurang gitu. Justru dengan AI itu nanti akan ada peluang baru. Ya, betul. Nah terus tapi tentu saja peluang baru itu memberikan suatu kondisi yang lebih menantang. Betul. Ya. Betul. Nah itulah akhirnya pasti ada setback-nya juga di satu sisi. Setback, yang namanya orang ketika melakukan sesuatu yang positif itu kan pasti ada tantangannya. Ya, ada yang dikorbankan lah. Dikorbankan. Gitu. Menurut saya sesuatu yang wajar ya kalau kita melakukan sesuatu yang positif itu pasti membutuhkan perjuangan untuk mengalahkan side effect itu.
Ya. Ya, menurut saya itu side effect aja, kekurangan misalnya, oh nanti ada kecenderungan plagiat lewat AI. Nah, nanti ada kecenderungan orang nggak bekerja keras misalnya. Nah, ya itu tantangan pendidikan zaman sekarang, gimana caranya biar mereka mahasiswa atau siswa itu aware dengan side back itu atau side effect itu, terus kemudian lebih ke arah yang lain gitu, lebih substansi tadi dan esensial. Ya, ngarah ke situ. Jadi, nah ini kembali kepada bahwa ternyata orang itu perlu belajar terus. Ya, itu ya istilahnya namanya lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Nah, saya kira itu tidak hanya di penelitian. Kalau menurut saya itu penelitian juga ada tentang lifelong learning, itu penting gitu. Tapi juga agama kan juga mengajarkan seperti itu, lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Karena manusia itu perlu mempelajari sesuatu karena mengikuti perubahan yang ada. Ya, tidak peduli usia kita berapa. Karena apa? Kita akan menghadapi generasi ke depan yang kehidupannya itu sangat berbeda dengan sekarang. Apalagi bagi orang tua ya. Orang tua kan punya tanggung jawab mendidik anaknya. Kalau cara mendidiknya itu nggak relevan, nggak sesuai dengan zamannya, ya udah nggak bisa dipakai. Iya, anaknya nggak bakal mau belajar sama orang tua, belajar sama orang lain, nggak bakal didengar tuh orang tuanya nanti. Nah, kan penting kan. Saya pun juga orang tua, saya punya anak, saya harus belajar terus karena tantangan yang dihadapi anak saya akan berbeda. Itu penting sekali. Teknologi baru itu merupakan sebuah inevitability, sebuah keniscayaan, sehingga harus dipelajari ya usia kita berapapun, karena tantangan ke depan itu pasti akan sangat berbeda dengan zaman sekarang. Oke. Ya, kembali lagi tentang tidak terhindarkan itu tadi ya kan, anak-anak kita terus mahasiswa ini ya hidupnya ya di masa depan, bukan di apa yang relevan sekarang ya belum tentu juga bisa masih terpakai gitu. Betul. Ini penting sekali. Pendidik terutama ya, dosen maupun guru, mereka akan mengajarkan mahasiswa itu akan hidup di masa depan. Kita mengajar mereka untuk mempersiapkan diri di masa depan mereka yang sangat berbeda dengan kondisi kita. Jadi tidak mungkin kita ngajar hanya berdasarkan pengalaman. Maka dosen, guru wajib hukumnya, dan itu menjadi kebutuhan untuk mempelajari hal yang baru sesuai dengan tantangan mahasiswa dan siswa sebagai anak didik. Itu merupakan keniscayaan. Oke. Wah, ya. Gimana, Dit? cukup dalam ya. Cukup ngobrolin masa depan kan. Sulit nih. Masa depan diri aja belum jelas ya. Belum kelihatan hilalnya. Masalah tantangan itu tadi ya gimana, inevitable dan sulit diprediksinya gitu kan. Ya oke, kemudian terlalu kompleks ya. Saya masih berusaha mencerna obrolan tadi itu kayak wow. Oke, tentang tantangan tadi kan salah satu tantangannya kan pasti ada implikasi etika gitu ya. Oh iya, betul. Betul. Gimana caranya Pak Restu dan teman-teman pendidik sejawatnya Pak Restu itu mensosialisasikan masalah etika itu tadi ke mahasiswanya supaya terasa nih, oh implikasi etika nih masalah yang penting nih gitu. Saya kira di zaman manapun ya etika itu harus selalu menjadi concern. Nggak cuma zaman AI. Dulu ya waktu pertama kali internet ada itu juga menjadi concern. Orang kan juga gampang copy paste jadikan tugasnya kan. Ya kan, misalnya kayak gitu. Sekarang ya sama, menurut saya namanya etika, moral itu merupakan hal yang sangat basic ya. Itu hal yang prinsipal. Ya, saya kira ya kita tetap harus membuat mahasiswa itu aware. Hanya saja kontennya aja beda, konteksnya beda gitu aja sih. Misalnya namanya mengambil karya orang itu kan sudah nggak boleh gitu. Betul. Ya kan, apalagi ngambil dari AI itu sudah nggak bisa. Maka gimana caranya? Ya kita memang menggunakan AI, tetapi
harus dipastikan tidak sama persis ya kan. Kalau menurut saya, apalagi saya mengajar writing ya, namanya menulis itu kan berawal dari drafting. Drafting itu nulis apapun. Ya kalau nggak nulis apapun nanti kita susah untuk mengeluarkan ide. Gambaran besarnya ya. Free writing dulu. Nah, kemudian habis itu revising, merevisinya, mengeditnya. Nah, AI itu posisinya ada di drafting itu. Nulis bebas itu. Free writing itu. AI itu di situ. Maka perlu adanya revising, perbaiki itunya, kontennya, bahasanya, pola kalimatnya, nggak bisa persis dengan yang dibuat oleh AI. Karena juga kita perlu penyesuaian ide dan konteksnya. Nah, dalam hal menulis itu kan ada yang namanya kohesi dan koherensi. Itu untuk memastikan bahwa tulisan itu well organized, well structured, atau flow-nya itu enak. Ya kan? Dibaca itu runtut gitu loh, dari ngomong A, B, jadi nggak loncat gitu. Jadi sentence and paragraph writing. Sentence and paragraph writing mata kuliah. Berapa kamu? Wah, lupa. Lihat nilai sendiri juga takut. Wah, itu mencurigakan. Kohesi, koherensi, agar pembaca itu nyaman, tidak kesulitan memahami tulisan kita. Dan itu penting sekali. Dalam hal tes bahasa pun, tes menulis IELTS misalnya, itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan sangat penantang juga. Kita mungkin pinter perbedaan kosakata, variasi kalimat yang kita buat itu bagus luas misalnya. Tetapi kalau itu susah dibaca atau flow-nya nggak enak, itu bisa kurang nilai kita. Itu penting sekali karena ketika kita menulis itu kita memastikan pembaca itu betul-betul enjoy dan tidak membuat tulisan kita sampah gitu. Tidak menganggap tulisan kita itu sampah. Kalau orang udah nggak nyaman lihat tulisan kita, orang kan bisa milih tulisan yang lain. Betul. Kan kayak gitu. Kan di jurnalistik sendiri juga ada penulis artikel gitu. Nulis artikel kalau yang baca kayak aduh bosen, capek bacanya gitu. Kok muter-muter gitu. Dah lah. Skip aja. Skip. Nah, itu kan butuh kreativitas. Betul. Nulis itu ini loh, karya seni loh. Karena kita harus memastikan kalimat demi kalimat itu tersusun dengan kohesif, terus nyambung, enak dibaca, flow-nya ada, dan ada kreativitas konten di situ. Itu biasanya sangat relevan dengan isu kekinian, relevan dengan yang dibahas, sehingga pembaca itu merasa oh ini menarik, sehingga ada engagement di situ. Nah menarik, terus akhirnya dia suka tulisan kita, dan itu penting sekali. Itu namanya novelty atau kebaruan, new ideas dari text producernya, dari orang yang menulisnya. Nah itu nggak mungkin AI tok. Coba misalnya kita nulis topik tertentu, kita minta AI dengan prompt, can you write a text on this topic misalnya. Nanti akan dibuat tuh, gitu ya. Tapi coba kita baca ulang. Kok kayaknya ada yang kurang nih ya. Kan? Detail-detail kecilnya, perintilannya itu kayak kurang mengena gitu kan. Kontennya kurang mengena. Akhirnya butuh kita. Nah, bagian revising tadi, merevisi tadi, kita intervensi itu kontennya. Mengintervensi konten kan juga butuh struktur bahasa, kosakata yang pas. Maka nggak mungkin apa adanya dari AI. Kita butuh penguasaan kosakatanya, penguasaan kalimatnya. Kita paraphrase akhirnya. Paraphrase atau ditambahkan kalimat baru. Nah kan begitu, sehingga kelihatan sekali ini mahasiswa bikin tulisan dengan AI atau enggak. Ya kalau kemarin concernnya gimana kalau bikin skripsi, apalagi skripsi kan udah nggak wajib ya. Ada pilihan lain, ada prototype, ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga serupa dengan skripsi. Misalnya ada apa inovasi bikin karya apa, buku juga bisa atau apa. Tapi kalau terkait dengan skripsi, kalau concernnya ke situ, saya kira akan kelihatan kok, ya anak yang tulisannya itu hanya fokus ke bahasa tok, tulisan tok, ya, dalam tanda kutip yang bikin AI, sama yang betul-betul kreatif, ya kan kreatif dan sesuai dengan topiknya, langsung address ke isu yang substantifnya. Nah, itu kelihatan. Nanti dosen bisa menilai itu. Oh ini kurang ini, oh ini bagus. Nah itu bisa menilai. Bahkan AI sendiri juga bisa kan buat ngecek, wah ini plagiarismenya berapa persen gitu kan. Oh iya. Kayak AI
jegal-jegalan sendiri gitu. Ya, mungkin bisa aja kayak gini. Apakah kamu pernah nulis ini? Ya, misalkan kita tanya pakai prompt itu ya. Apakah kamu pernah nulis ini? Ya kalau dijawab ya, waduh bahaya. Wah. Ya kan? Ya kalau takut dengan plagiarisme, ya sebagai tenaga pendidik juga ya ajarin dong gimana caranya supaya menghindari plagiarisme itu tadi gitu kan. Iya, makanya tetap pakai AI tapi ya tidak plagiat. Gitu makanya kalau dalam hal menulis saya selalu tekankan AI itu hanya di bagian drafting atau free writing, menulis bebas. Nanti kan kita perlu revisi. Nah, ketahuan itu bagi mahasiswa yang nggak merevisi, ya kan akan kelihatan tulisannya nggak otentik. Tidak kan? otentik. Ya nggak betul-betul perintilannya. New ideas gitu kelihatan. Wah. Ngomongin soal AI itu kan di zaman yang informasinya serba cepat ini kan AI itu juga sering dipakai untuk nulis berita, kemudian bahkan ya mungkin negatifnya bikin hoax juga gitu kan. Oh iya. Akhirnya critical thinking itu tadi kan sangat penting gitu ya. Betul. Gimana bagaimana caranya untuk ya mungkin ini masih ada hubungannya sama etika itu tadi ya. Tapi lebih ke critical thinkingnya itu gimana sih Pak caranya menanamkan mindset critical itu tadi ke mahasiswanya? Ya tadi seperti yang saya bilang pakai AI nggak cuma AI saja, itu kan hanya tahapan drafting, free writing. Nanti kan proses critical thinkingnya itu diajarkan pada waktu revising. Oh iya. Ya kan? Aku harus mengkritisi nih yang belum diadres sama AI itu apa? Dikritisi. Terus apalagi zaman sekarang kan harus pakai sitasi ya, mengutip. Kalau kita melakukan klaim tertentu, terus tanpa ada sitasi, ada sumber nanti kurang reliable atau kurang bisa dipercaya. Sehingga nah sitasinya itu sudah pas atau belum kan juga kita harus ngecek itu. Nah AI itu mungkin juga belum sampai ke situ. Nah jadi prosesnya kayak gitu, Dit, ya. Prosesnya belajar critical thinking itu ada di situ. Dan seperti yang saya bilang, memang side effect jelas. Seperti nyebarin hoax, terus kemudian berita bikin berita yang penting clickbait gitu loh, yang mudah diklik oleh orang, headline-nya itu kontroversi yang tapi aneh-aneh ya. Aneh-aneh tapi kadang nggak sesuai dengan isinya. Ya kan? Itu side effect. Ya, resiko yang udah pasti terjadi lah gitu ya. Dan itu wajar. Itu normal saja. Ya tentu sebagai pendidik kita arahkan kan dan diajarkan kayak tadi tahapan tadi tuh. Critical thinking ada di revising itu. Bahkan di speaking ngajar ngomong pun juga ada itunya, bikin apa ya strukturnya, kalau ngomong apa nanti diperbaiki. Yang perbaikan itu loh proses critical thinkingnya berjalan. Ya revising gitu. Kembali lagi ke tugasnya tenaga pendidik ya mendidik supaya ya itu tidak terjadi hal yang buruk lah intinya gitu kan. Tidak hanya fokus pada bahasanya doang, tapi justru ke arah yang lebih substantif dan esensial. Yang juga direkomendasikan oleh World Economic Forum bahwa skill kompetensi di abad ini itu lebih ke arah non kognitif atau yang tidak berkaitan dengan apa ya, objektivitas. Karena subjektivitas banyak mempengaruhi critical thinking, kolaborasi, komunikasi. Tidak terlalu terpaku sama akademik. Karena hidup itu dinamis. Kehidupan manusia itu sangat dinamis, maka perlu semua kompetensi itu. Nggak bisa A nanti hasilnya A doang, itu nggak, kan variabelnya terlalu luas. Iya, betul sekali. Nah itu kita perlu mempersiapkan generasi mendatang itu untuk tidak terjebak pada satu bidang tertentu. Mungkin orang bilang kita tuh harus fokus pada satu bidang agar kita menguasainya, kita menjadi expert di situ. Iya, betul. Tetapi kita jangan sampai tidak memiliki wawasan di luar itu. Nah, saya pernah baru aja nih saya dapat ada sebuah buku, saya lupa judulnya apa. Di situ menekankan tentang intelligence trap. Jebakan intelijensi, jebakan kecerdasan. Hati-hati nih, ketika kita terlalu fokus pada satu bidang, maka tidak menguasai yang lain atau tidak mengetahui hal yang lain, bidang yang lain,
maka ketika dalam situasi tertentu kita harus mengambil keputusan yang itu berkaitan dengan bidang-bidang yang lain, kita akan kesulitan. Dan bahkan keputusan kita itu salah. Gitu, itu bisa berbahaya kan? Iya, betul. Nah, itulah yang namanya blind spot. Kalau kita di jalan naik motor gitu ya, di depan kita ada truk. Nah, truk itu bisa saja nggak tahu loh kalau kita di belakangnya, karena ada blind spot di situ. Nah, sama halnya dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak banyak mengetahui sesuatu di luar bidang kita, maka akan terjadi blind spot tadi. Semakin kita menutup diri dari informasi di luar bidang kita, ya semakin banyak blind spotnya, dan itu berbahaya. Itulah yang namanya intelligence trap, sehingga menjadikan orang tersebut tidak memiliki, ya akhirnya kebijaksanaan dalam hidup itu kan kayak gitu ya, karena kita menghadapi banyak hal, kita berinteraksi dengan banyak orang, maka dibutuhkan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan itu didapat ya karena banyak tertutupinya blind spot, karena kita banyak tahu. Loh Pak, berarti kita harus menguasai banyak hal dong? Bukan menguasai banyak hal. Kita fokus di bidang satu, kita menguasainya, menjadi expert atau ahli di bidangnya, tetapi kita memiliki wawasan. Memiliki wawasan di luar itu. Membuka diri, membuka pikiran. Mengembangkan skill, apalagi yang berkaitan dengan EQ tadi. Nah itu. Walaupun nggak menguasai banget, paling nggak tahu lah gitu ya. Makanya saya setuju sebenarnya dengan Merdeka Belajar ya, ada magang itu saya setuju sekali. Dan baru kali ini kan ada itu, karena bahwa kehidupan ini kan sangat dinamis dan luas, dan bahkan peluang kerja mungkin bisa jadi tidak, ya banyak terjadi itu kalau nggak sesuai bidangnya itu kan. Selain mencari peluang kerja di luar bidangnya, juga mengembangkan wawasan mahasiswa agar tidak tadi intelligence trap tadi, punya wawasan yang lain gitu, multidisipliner. Ketika itu banyak yang diketahui, maka keputusan yang diambil terkait dengan bidangnya itu menjadi luar biasa bagus, tepat gitu. Semakin hati-hati, semakin ya terlihat, bisa melihat dari sudut pandang lain juga gitu ya. Misalnya kalau dia membantu orang lain memecahkan masalahnya, kalau hanya di sudut pandang bidangnya toh, misalnya nih aku bahasa Inggris nih, pendidikan. Kalau aku ngasih solusi kepada teman saya bidang ekonomi, karena dia punya masalah, dia mungkin nggak punya teman lain selain aku misalnya ya. Kalau aku kasih solusi pendidikan, ya nggak pas kan? Nggak nyambung. Tapi kalau aku mengetahui wawasan di bidang ekonomi, walaupun nggak banyak atau nggak mendalam, terus kemudian aku kaitkan dengan dunia pendidikan, itu bagus lagi. Gitu kan? Teman saya pasti akan merasa, oh ini relevan nih dengan masalahku. Oh ini cocok ini. Ya? Kan kayak gitu akhirnya. Akhirnya membangun relasi juga mudah ketika kita menguasai banyak hal. Kembali lagi ke emotional, human relationship. Ya, itu kan afektif ya. Jadi aspek afektif itu ternyata sangat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Jadi nggak cuma kognitif. Ya, kognitif, afektif sangat harus berkolaborasi. Cuman ternyata yang paling banyak mendominasi untuk kesuksesan itu yang itu. Determinasi faktornya adalah afektif. Itu yang EQ itu. Pernah nggak sih Pak kayak menghadapi satu mahasiswa itu kayak ini orang copy paste terus gitu, gimana caranya mengedukasi anak ini gitu supaya nggak bermental instan gitu misalnya? Pastinya pernah dong. Pernah. Teman kelasmu mungkin. Waduh. Kan ada kelas sebelumnya atau kelas juniormu. Ya ada pasti. Gimana maksudnya caranya gitu ya? Iya, caranya. Saya pasti tegur kan, kan tahu hasilnya. Oh hasilnya, wah ini kok kayaknya kelihatan banget kok aneh gitu loh, kayak too good to be true yang pertama, kayak terlalu bagus untuk semester ini. Aku aja mungkin belum tentu bikin kayak gitu, gitu ya. Terus kata-kata yang advance gitu atau flow-nya enak, nah itu akan kelihatan itu. Nanti ya saya pastinya kasih tahu, oh ini kok unik ya. Saya belum, terus biasanya saya ajak diskusi, ya kan, saya ajak diskusi atau saya minta untuk mempresentasikan. Waduh. Nah, kelihatan itu. Nah, ini kayaknya udah aneh nih. Udah, coba saya minta kamu untuk presentasi atau saya tanya beberapa pertanyaan. Apakah betul-betul sesuai dengan ini atau enggak, kelihatan nanti. Karena ketika ditanya kan spontan nanti jawabannya. Nah, spontan itu keasliannya keluar. Aslinya kelihatan.
Nah, masalah masa depan nih, masa depan. Masa depan itu cenayang nanti sih. Cenayang. Punya prediksi nggak sih Pak, masa depan tenaga pendidik, tentang ya masa depannya tenaga pendidik bersama zaman AI ini, apakah bagus, apakah gelap gitu? Seperti yang saya bilang, guru tidak akan digantikan oleh mesin, tidak akan digantikan oleh komputer, karena memang tadi hal-hal substantif esensial seperti kreativitas, inovasi, critical thinking, novel ideas, itu hanya manusia yang bisa mengajarkan. Itulah kenapa saya lebih setuju kalau semakin kita itu menjadi manusia, kita akan semakin bisa mengalahkan AI atau komputer. Dengan menjadi manusia. Iya, menjadi berbeda dengan itu. Kita tidak bersaing dengan AI atau komputer, tapi kita menjadi manusia, menjadi kreatif, menjadi memiliki curiosity, rasa ingin tahu, kemudian kita semangat melakukannya, kita ada perseverance, ada usaha keras untuk mengerjakan sesuatu yang tadi kita upayakan itu, maka akan menjadi suatu hal yang baru itu dan akan luar biasa. Seperti halnya kan AI itu kan juga diciptakan oleh manusia, hasil kreativitas manusia. Iya, betul. Nah, dulu kan belum ada AI, tetapi pasti terinspirasi dari teknologi sebelumnya. Iya. Tapi kreativitas itu kan muncul dari manusianya. Ya bukan tiba-tiba langsung, ada data, big data, kemudian kita pakai itu, kemudian kita bikin AI. Nah, ada kemauan untuk bikin AI, itu kan manusianya. Iya. Big datanya juga yang bikin ya manusia juga itu. Iya kan manusianya. Ini kan sudah ada, tinggal dimanfaatkan aja di big datanya dengan teknologi neurolinguistic processing itu, terus nanti dia bisa mengidentifikasi berbagai macam data menjadi tulisan yang digenerasi. Nah, itu kan munculnya ada AI ya karena ada kemauan manusia itu sendiri, ada curiosity atau keinginan tahuan yang kuat. Elon Musk misalnya pengen tahu, pengen mencoba hal baru, terlepas juga dari keuangan, kan juga pengen meningkatkan keuangan juga. Ketika inovasi itu ada, maka akan ada peluang besar di situ. Mungkin dia bermain di bidang medsos misalnya, ternyata kompetitornya banyak, ya kan, ada Facebook, ada Instagram, dan sebagainya. Nah, itulah akhirnya membuat inovasi baru biar tidak sama dengan yang lain. Nah, inovasi itu loh, itu yang munculnya dari manusia sendiri. Gitu. Justru kita ketika menjadi manusia memiliki aspek-aspek kemanusiaan tadi, ya, critical thinking, kreativitas, inovasi, akhirnya bisa menciptakan teknologi itu sendiri. Gitu. Itu yang nggak bisa digantikan oleh manusia. Jadi menurut saya ke depan tetap guru itu tetap manusia, cuman tantangannya banyak memang. Itu side effect saya kira. Ketika kita ingin menjadi lebih baik kan seperti itu, side effect-nya pasti ada gitu loh. Dan itu harus di-conquer, harus dilawan. Hanya bergeser aja sih sebenarnya. Tugas guru akhirnya bergeser saja. Bergeser. Maka nggak bisa guru menerapkan metode yang sama atau berdasarkan pengalamannya. Harus menciptakan metode baru sesuai atau relevan dengan kerantangan yang baru di masa mendatang. Oke. Panjang ternyata. Terlalu. Nah, ini soalnya memikirin masa depan sih. Masa depan. Ya. Kalau ngobrolin masa depan nggak ada habisnya nanti. Nggak ada habisnya karena baru membayangkan. Masih membayangkan bisa berapa jam nanti. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu Pak untuk episode kali ini. Semisal nanti, ini sebenarnya masih ada banyak yang perlu dibahas sih. Saya juga banyak. Ya. Tidak cuma saya kan. Siapa tahu nanti kita ngundang Pak Restu lagi, itu boleh kan Pak? Iya boleh saja. Ya, tapi saya sarankan ada dosen lain yang mungkin punya itu perspektif lain. Ya. Ada kesempatannya nanti pasti. Ya, siap. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika perlu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Dit. Oke. Terima kasih. Senang bisa sharing. Saya juga senang. Oke.